berpriori, berpikir pakai otak sendiri. Selain berdikari atau berdiri di kaki sendiri, ada juga hal yang lebih penting, yaitu berpriori. Ya, seperti yang disebutkan tadi, berpikir pakai otak sendiri. Jadi untuk saat ini gue lihat ya, orang-orang di zaman sekarang itu, orang-orang yang seumuran gue dan ataupun yang udah lebih tua atau lebih muda dari gue, yang gue lihat orang-orang di sekitar gue itu jarang banget berpriori. Ya, para netizen dan segala macam juga jarang berpriori gitu. Tidak dibiasakan untuk berpriori. Emang kenapa? Ya kan tiap orang pasti juga pada mikir kan. Emang nggak mikir kenapa gitu? Ya jadi yang pertama, kalau dilihat dari sisi pendidikan, dari sisi para pelajar dan segala macam, yang gue lihat para pelajar atau murid-murid siswa itu ya ngerjain soal pada nyontek, disuruh presentasi malah pada baca doang gitu. Dan ya banyak banget perilaku-perilaku yang menandakan bahwa para pelajar itu malas berpikir gitu. Jadi di sekolah itu malah dibiasakan untuk ya kerjain tugas yang penting selesai gitu. Jadi kita bukan didesain untuk berpikir, tetapi didesain untuk menjadi pekerja gitu. Jadi outputnya nanti kita itu bukannya jadi pemikir-pemikir hebat yang nantinya akan memajukan peradaban dan juga meningkatkan peradaban manusia gitu, eksistensi manusia gitu. Jadi kita itu nggak kayak gitu, kita cuma didesain untuk menjadi seorang pekerja. Seperti itu. Yang kedua, juga banyak orang-orang itu yang berpikir berdasarkan kelompoknya, jadi bukan berdasarkan pikirannya sendiri. Contohnya ya orang-orang yang fanatik dengan kelompok-kelompoknya. Ketika kelompok itu salah ataupun benar, mereka tetap aja terus fanatik dengan kelompoknya dan menyalah-nyalahkan kelompok lain. Jadi merasa kalau kelompoknya lah yang paling benar. Ini banyak sekali yang fanatik dengan kelompoknya, itu mau klub bola ataupun mau ya kalian tahu sendiri lah, dan segala macam gitu. Nah, sebenarnya contohnya itu banyak banget itu. Ini yang gue lihat dari sisi pendidikan dan juga sisi kehidupan sosial lah. Dan ini adalah kesalahan yang benar-benar fatal gitu. Karena kan kita manusia itu didesain untuk berpikir setiap saat. Untuk ya, perbedaan manusia dengan hewannya itu adalah manusia itu bisa berpikir dengan kritis dan juga berpikir berdasarkan pribadinya gitu. Jadi manusia itu bisa punya kemandirian untuk berintelektualitas manusia itu. Lalu manusia juga bisa berkomunikasi dan akhirnya menciptakan atau mengakumulasikan pemikiran-pemikiran dari setiap orang yang sekarang bisa membangun peradaban seperti ini. Dan kalau misalnya kita berhenti untuk berpikir, ya kita akan mundur peradabannya. Bukan hanya peradaban, dan kita juga pasti akan dikalahkan oleh orang-orang yang senantiasa berpikir pada kehidupannya, yang senantiasa berpriori. Ya, kalau misalnya kita tidak berpikir pakai otak sendiri, kita lebih mudah untuk dipengaruhi oleh sumber-sumber eksternal. Nah, jadi pas banget nih di zaman sekarang orang-orang jarang berpikir, terus media sosial ada banyak informasi di mana-mana, jadi kita gampang banget kena hoax. Akhirnya setelah kita diguncang oleh beberapa informasi segala macam, dan akhirnya kita bisa jadi terkena hoax, dan malah kita langsung tiba-tiba percaya, jumping to conclusion pada pernyataan tersebut, dan akhirnya ya chaos kan. Kalian lihat sendiri, kita banyak banget perdebatan di media sosial. Di media sosial itu udah banyak banget kebencian-kebencian yang diujarkan di media sosial. Nah, jadi ancaman dari tidak terbiasa untuk berpikir sendiri itu, atau ancaman dari malas berpikir itu jauh lebih buruk daripada ancaman kita malas bekerja atau semacamnya. Karena kalau misalnya kita malas berpikir, kita akan terjebak di dalam ketidaktahuan, dan kita tidak bisa menjadi stand out, kita tidak bisa menjadi kreatif, kita hanya mengikuti arus saja, dan akhirnya jadi kita cuman para pekerja doang yang gampang dikontrol oleh orang-orang yang berpikir. Nah, jadi kalau misalnya kita malas untuk berpikir, pendidikan dan edukasi kita juga bakal jadi sia-sia pada akhirnya. Jadi apalagi ketika kita sudah masuk ke kehidupan nyata, kita itu dipaksa untuk bisa berpikir secara mandiri gitu, berpikir pakai otak kita sendiri. Karena yang gue lihat juga banyak banget orang-orang yang udah kerja gitu orang-orang yang pengen bertahan hidup itu gak mikir gitu. Ya, contohnya banyak banget orang yang pengen kaya secara instan, mereka pakai judi online, mereka pakai pinjaman online tanpa berpikir dulu dampak kedepannya tuh bakal kayak gimana gitu. Jadi gak berpikir dulu dua kali gitu. Jadi mereka pengen yang instan, mereka gak mau males-males berpikir. Kalau misalnya bikin usaha kayak gini pasti bakal susah, harus mikir kayak gitu kayak gini. Jadi mereka udahlah cari cara gampang, mereka akhirnya cari game-game yang bisa dapetin uang. Mereka cari cara-cara bagaimana caranya mendapatkan uang untuk
dengan mudah gitu, jadi bisa rebah-rebahan tapi masih dapat duit. Ya makanya sekarang pekerjaan yang diidam-idamkan itu oleh orang-orang Indonesia ya pekerjaan yang udah gaji udah jelas gitu, jadi pekerjaan yang bikin mereka nyaman, di zona nyaman gitu. So, jadi videonya segini aja, mungkin pesannya adalah ya kalian harus bisa berpikir pakai otak sendiri mulai dari sekarang. Nanti juga untuk pelajar ulangan pakai otak sendiri ya, jangan lupa, jangan pakai otak lain, jangan pakai otak Google. So see you next time in the next video. Goodbye.